Perbudakan di Jawa memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang melibatkan berbagai faktor budaya, ekonomi, dan politik. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perbudakan suku Jawa. Era prakolonial. Praktek perbudakan sudah ada di Jawa sebelum kedatangan bangsa Eropa. Perbudakan terjadi baik sebagai akibat dari perang antar kerajaan, perdagangan budak, maupun sebagai hukuman atas pelanggaran hukum atau hutang. Penjajahan kolonial. Saat Jawa menjadi bagian dari Hindia Belanda pada abad ke-19, praktek perbudakan semakin terorganisir. Pemerintah kolonial menggunakan budak untuk bekerja di perkebunan, tambang, dan proyek infrastruktur, serta sebagai pembantu rumah tangga di rumah-rumah Belanda. Sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Jawa, di mana penduduk setempat wajib menanam tanaman komoditas seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan ekonomi Belanda. Praktek ini menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk Jawa, termasuk praktek perbudakan di perkebunan. Penghapusan perbudakan. Setelah penghapusan perbudakan di Belanda pada tahun 1863, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang yang secara bertahap menghapuskan perbudakan di Hindia Belanda. Namun, penghapusan ini tidak langsung berdampak di Jawa, dan praktik perbudakan terus berlanjut secara tidak resmi di beberapa daerah. Pengaruh budaya Hindu Jawa. Konsep kasta dalam tradisi Hindu Jawa juga mempengaruhi struktur sosial di Jawa. Meskipun tidak seketat di India, terdapat perbedaan sosial yang mencolok antara kelompok bangsawan, petani, dan budak. Pengaruh agama Islam. Meskipun Islam menentang praktek perbudakan, praktek ini tetap bertahan di beberapa wilayah Jawa setelah Islam masuk ke tanah Jawa. Namun, dalam konteks agama Islam, terdapat ketentuan yang melindungi hak-hak budak dan mendorong pembebasan budak sebagai amal keagamaan. Perkembangan suku Jawa dari zaman ke zaman telah melalui berbagai fase yang mencakup aspek budaya, sejarah, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan suku Jawa dari masa ke masa. Zaman kuno. Pada zaman kuno, wilayah Jawa dikenal sebagai tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Majapahit. Ini merupakan periode penting dalam sejarah Jawa karena perkembangannya agama Hindu-Buddha dan seni dan budaya yang kaya. Abad Pertengahan. Pada abad pertengahan, Jawa mengalami masa-masa keemasan di bawah pemerintahan Majapahit. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada zamannya, dengan pengaruh yang luas dalam perdagangan, seni, dan budaya. Kolonialisme. Pada abad ke-16 hingga ke-20, Jawa menjadi pusat kolonialisme dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda. Penjajahan Belanda di Jawa memberikan dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik, serta mendorong lahirnya perlawanan dan pergerakan nasionalis. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, suku Jawa terlibat dalam proses pembentukan negara dan pembangunan nasional. Pada masa ini, Jawa menjadi pusat politik dan ekonomi Indonesia, dan banyak pemimpin nasional berasal dari Jawa. Perkembangan modern. Pada era modern, Jawa mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Urbanisasi dan industrialisasi membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Jawa. Proses ini juga diiringi oleh perkembangan teknologi, pendidikan, dan budaya. Pelestarian budaya. Meskipun mengalami perubahan yang pesat,
suku Jawa tetap mempertahankan tradisi dan budaya mereka. Seni tradisional seperti wayang kulit, batik, gamelan, dan tarian Jawa terus dijaga dan dipromosikan sebagai bagian dari identitas budaya Jawa. Pandangan dunia terhadap suku Jawa bisa sangat bervariasi tergantung pada latar belakang, budaya, dan pengalaman individu atau kelompok tertentu. Berikut adalah beberapa pandangan umum yang mungkin ada terhadap suku Jawa. Budaya yang kaya dan bersejarah. Banyak orang mengagumi budaya Jawa yang kaya dan bersejarah, termasuk seni wayang, tarian, musik gamelan, dan arsitektur tradisional seperti candi. Budaya Jawa seringkali dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang paling penting dan indah di Indonesia. Kebijaksanaan dan kearifan. Suku Jawa sering diidentifikasi dengan nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kearifan tradisional. Pandangan ini sering muncul karena kecenderungan Jawa dalam menggunakan ungkapan-ungkapan bijak dan upaya untuk menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Kemapanan dan konservatisme. Beberapa orang melihat suku Jawa sebagai kelompok yang cenderung konservatif dan mempertahankan tradisi-tradisi lama. Hal ini terutama terlihat dalam norma-norma sosial dan nilai-nilai yang kuat terkait dengan keluarga, agama, dan hierarki sosial. Politik dan kekuasaan. Sejarah panjang Jawa sebagai pusat kekuasaan politik di Indonesia dapat mempengaruhi pandangan orang terhadap suku Jawa. Beberapa orang mungkin melihat suku Jawa sebagai kelompok yang memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan politik dan ekonomi, baik secara positif maupun negatif. Stereotip dan prasangka. Seperti halnya dengan kelompok etnis lainnya, suku Jawa juga dapat menjadi sasaran stereotip dan prasangka negatif. Stereotip ini mungkin mencakup pandangan bahwa orang Jawa cenderung pasif atau terlalu terpaku pada tradisi. Meskipun stereotip tersebut tidak selalu mencerminkan keragaman individu di dalam kelompok tersebut. Penting untuk diingat bahwa pandangan ini adalah umum dan bisa sangat berbeda dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Suku Jawa, seperti kelompok etnis lainnya, memiliki keragaman budaya, pandangan, dan pengalaman yang penting untuk dipahami dengan cermat dan dihormati. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sedulur. Ikuti terus video-video dari Tagar Info agar kamu dapat mengenal pengetahuan berharga Nusantara.